Selamat siang semuanya, para shareholders dan juga untuk para analis dan teman-teman yang mengcover Indosemen khususnya. Jadi saya berbahagia tentunya hari ini kita bisa memulai dengan menyampaikan kepada saudara adalah public expose ini bagaimana kinerja daripada perseroan di tahun 2022. Sebagai indikator utama pada tahun 2022 Indosemen telah mencatat volume penjualan yang cukup besar, 17,2 juta, ya, 17,3 juta ton. Tetapi memang kalau dibandingkan dengan tahun kemarin ini masih minus 1,6%. Dan ekspor 306.000. Dan demikian pula kalau dibandingkan dengan tahun kemarin ini minus 23,8%. Tapi despite of the volume masih turun, pendapatan neto kita masih bisa bertumbuh 10,5%. Jadi ini sesuatu yang cukup signifikan, di mana kita merecord mencatat sebesar 14,8 triliun, ini menjadi 14,8 menjadi 16,3 triliun. Ya, jadi kenapa, saudara? Karena ada kenaikan harga yang kami lakukan sebesar 3 kali di tahun 2022. Yaitu bulan Maret, bulan Juni, dan juga bulan September. Ya, ini membuat kita punya pendapatan neto secara keseluruhan ini bisa naik, walaupun volume tadi saya sudah sampaikan dari segi total volume itu masih turun sebesar minus 2%. Nah, saudara, ada sesuatu yang spesial, signifikan di tahun 2022, yaitu biaya energi. Jadi sebagaimana Bapak Ibu tahu bahwa biaya energi akibat peningkatan harga batu bara yang sangat signifikan membuat biaya produksi kami naik 52% dibandingkan tahun 2021, ya, dan ini membuat dibanding tahun 2021 hanya 49%. Nah, tahun 2020 hanya sebesar 42%. Jadi komposisi biaya energi cukup signifikan, ya, jadi hampir naik 10% kalau dibanding 2 tahun yang lalu. Nah, ini sebabnya waktu biaya energi kita bisa membaik di semester kedua, tentunya karena salah satunya kebijakan pemerintah yang memperkenalkan kami bisa memberi batu bara itu dengan harga DMO, harga Domestic Market Obligation. Dan total overall di tahun semester kedua kita bisa memberi mungkin sekitar 60%, ya, 60% in DMO base. Nah, itu bisa membuat margin EBITDA kita akhirnya, ya, tentunya bersyukur pada Tuhan bahwa kita tahun 2022 margin EBITDA kita bisa record 21,2%. Nah, ini adalah achievement menurut saya, walaupun kalau dibanding 2021 masih mengalami penurunan dari 22,5, ya. Dan laba tahun 2022 kita bisa record sebesar 1,8 triliun, ya, atau ini lebih tinggi, naik 3%. Nah, memang kita akan, kalau Bapak Ibu cover Indosemen dari semester 1, kita bisa melihat dari semester 1 kita turn around di semester kedua, mainly because of coal, ya, saya bisa mengatakan begitu, ya. Nah, demikian juga pada Agustus tahun 2022 kita ada perubahan dari segi source electricity, di mana di pabrik Tarjun tadinya kita menggunakan coal-fired power plant untuk mensuplai 50-55 megawatt, dan sekarang kita menggunakan PLN. Ini practically sejak bulan Agustus kita convert semuanya ke PLN. Kita juga melakukan langkah-langkah signifikan untuk tahun 2022 ini dengan Bosowa Group. Ya, dimulai dengan kita membeli terminal di Samarinda seperti yang saya sudah sampaikan. Di awal tahun 2022 kita memberi terminal semen di Samarinda. Kemudian kita melakukan juga sewa, ya, sewa menyewa, dalam hal ini kita leasing grinding plant atau pabrik unit penggilingan di Banyuwangi itu selama 5 tahun dimulai bulan Maret tahun 2022. Kemudian kami beranjak-anjak masuk lagi di dalam yang lebih besar, yaitu kita sejak bulan September 2022 kita menyewa yaitu pabrik semen Bosowa Maros dan
related facility, dalam hal ini seperti terminal di Garongkong, Makassar, Siaung, Lombok, ya ini semua termasuk, dan kami mengambil alih operasionalnya dan membayar sewa kepada Boswa Group. Dan juga demikian pula kami ada kesepakatan untuk tetap bisa menjual semen dengan merek Boswa. Ya. Nah ini langkah signifikan yang lain di tahun 2022 adalah program pembelian kembali saham yang kami lakukan sampai dengan akhir tahun itu sebesar 2,73 triliun atau 6,8% total saham. Jadi ini yang membuat saudara bisa melihat yang ekuitas kita turun tapi ada treasury stock ya. Nah, bagaimana dengan target keberkelanjutan atau sustainable development? Nah, kami bisa sampaikan dengan senang hati tentu kita bisa melihat improvement, melihat kinerja yang lebih baik dari tahun kemarin, di mana kami bisa meningkatkan konsumsi bahan bakar alternatif atau alternatif fuel sebesar 18,1%. Jadi 18,1% dari total coal kita bisa ganti dengan alternatif fuel. Tahun kemarin, tahun 2021, itu hanya 12,2%. Nah, tahun 2022 juga emisi debu kita saya rasa cukup meningkat, maksudnya bisa dikurangi dengan signifikan, yaitu dari 21,9 tadinya miligram per Newton meter kubik di tahun 2021, sekarang turun menjadi 13,8 miligram per Newton meter kubik. Ini sebabnya karena kami sudah melakukan di berbagai tempat backfilter installation untuk menggantikan electrostatic precipitator, dan ini kami gantikan bertahap. Dan tiap tahun kita coba address satu demi satu di berbagai lokasi. Ya, dan pada tahun ini, pada tahun 2022, kita juga meningkatkan emisi CO2 ini, kita bisa membuat improve cukup banyak ya. Jadi dari 587 kg CO2 per ton semen dari target kami sebenarnya 575 kg per ton semen itu tahun 2025 ya. Nah, ini cakupan skop 1 ya, cakupan skop 1. Nah, demikian saudara, ini kurang lebih gambaran global ya, ikhtisar daripada kinerja tahun 2022. Mari kita lanjutkan untuk melihat lebih detail agendanya, yaitu dari segi industri, kemudian nanti rekan saya Pak David Krag sebagai CFO akan menyampaikan kinerja keuangan. Kemudian saya akan kembali untuk menyampaikan kinerja operasional. Kemudian Pak Marcos sebagai Direktur HR dari Indosemen akan menyampaikan apa yang kita lakukan dari segi human resource dan juga dari segi government relation, dari segi environment dan lain-lain. Mari kita lihat ya. Dari segi industri semen, saudara, unfortunately saya bisa laporkan bahwa oversupply masih berlangsung ya. Jadi oversupply yang cukup besar, di mana kalau saudara melihat tahun 2022 itu utilization kita ngedrop ya dari 54,7 ke 52,9%. Jadi di mana kapasitas kita 116,8 tetapi konsumsinya ngedrop dari 64 menjadi 62. Ya, dan ini membuat utilization dari pabrik hanya tercatat sebagai kurang lebih in average 52%. Jadi saudara, pabrik semen itu cukup tough ya. Jadi kalau dari dua pabrik, 52% artinya satu pabrik yang jalan. Itu menurut industri average ya. Nah, ini yang akan berlangsung terus. Kalau sudah melihat gap yang cukup besar ini, kami memperkirakan sampai 5 tahun mendatang utilization kita hanya meningkat sampai sekitar 56-60%. Jadi tentunya this is what we can report. Makanya kami menyambut baik waktu government mengumumkan adanya moratorium, direncanakan, diwacanakan, dan kami terus mendukung untuk terjadi moratorium daripada pabrik baru, karena memang tidak dibutuhkan pabrik baru itu sebetulnya. Ya, nah kita lihat next. Kalau kita melihat semen volume atau perkembangan volume di pasar Indonesia, kami menyajikan di sini ada 3 tahun dan kita memperlihatkan per quarter ya. Jadi di dalam kuartal 1, saudara bisa melihat kita sebenarnya bertumbuh sebesar 5%. Tapi kuartal 2 kita turun minus 2,4%. Ya, kemudian kuartal 3 turun 4,7%. Kuartal 4 turun lebih dalam lagi, minus 9%. Jadi memang kita bisa melihat tahun 2022 itu gradually becoming worse ya.
Karena apa? Karena harga energi yang tinggi kemudian dibarengi dengan kenaikan daripada BBM di pada bulan September Oktober itu yang membuat total konsumsi juga terpengaruh ya. Saya rasa ini salah satu gambaran yang penting. Nanti saudara mesti ingat ini waktu kita mengevaluasi tahun 2023 tentunya. Kenapa? Karena kuartal 1 kita punya high base. High base dalam arti pertumbuhannya plus 5%. Itulah sebabnya kalau kita melihat kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 kita punya bit low base. Itulah sebabnya kalau saudara nanti saya akan comeback ke outlook. Waktu saya melihat outlook 2023, saya percaya semester kedua semestinya lebih positif daripada semester pertama, apalagi kuartal 1. Ya, ini untuk gambaran saudara bisa mengerti kenapa Indosemen punya outlook masih positif ya. Nah, kemudian month to month, kalau saudara melihat month to month juga lebih jelas lagi. Ya, bulan Januari itu plus 10%, plus 1,4, plus 2,5. Jadi, saya perkirakan kalau Januari, Februari, Maret itu negatif, itu wajar karena kami bandingkan dengan high base di tahun kemarin. Ya, demikian juga ada fasting month yang bergeser. Nah, ini kurang lebih gambaran singkat, tetapi kurang lebih trennya sama. Trennya sama dalam arti first half selalu lebih rendah daripada second half. Tetapi tren yang berbeda tahun 2022 yaitu second half-nya very soft dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hanya plus 14% atau 15% ya. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya sekitar 25-30% biasanya perbandingannya. Saya percaya tahun ini akan kembali ke 20-30% tadi. Yaitu kurang lebih gambaran saya dengan melihat apa kondisi tahun 2022. Next. Jadi kita melihat sekarang mengenai pertumbuhan dan pangsa pasar atau porsi pasar semen di berbagai daerah. Jadi kalau kita melihat di sini, saya sudah sampaikan tadi overall daripada tahun 2022 memang masih contracted minus 3,4 dengan gradually becoming negatif. Ya, tadi mulai dengan positif, tetapi kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 makin lama makin negatif lebih besar. Nah, itu gambaran semen secara overall. Nah, sekarang kalau kita melihat daerah-daerah mana yang bertumbuh negatif. Nah, itu kita kasih lihat warna merah, saudara ya. Memang kalau kita melihat yang warna merah itu Central Jawa, East Jawa, Central Jawa itu dan Western Jawa itu yang membuat merah ya, warna merah. Dan kebetulan itu market utama kami. Nah, ini tentunya akan membuat Indosemen, kenapa Indosemen record sedikit negatif ataupun worse than others, ya, itu salah satunya sebabnya karena daerah utama kami bertumbuh negatif. Ya, dan kalau sudah melihat Sumatera juga di dalam Lampung, ya, di mana daerah utama kami juga, dan juga Southern Sumatera actually not so bad, ya, itu green sekitar 0-5%. Tapi yang paling saudara bisa melihat ternyata East Indonesia, ya, mulai dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, kemudian Sulawesi Tenggara, ya, luar biasa. Sulawesi Tenggara itu plus 15% kurang lebih ya. Jadi karena ada smelter di sana, saudara. Demikian juga kalau saudara lihat ke kanan, ya, ke Pulau Halmahera dan lain-lain itu akan ada smelter, pertumbuhan semen itu luar biasa, ya. Nah, ini adalah salah satu yang saudara mesti catat sehingga kita melihat memang Eastern Indonesia ini akan mendapat porsi semen, porsi pertumbuhan semen makin lama makin besar. Itulah sebabnya waktu Indosemen mulai masuk di dalam pasar ini, mulai masuk dan mengambil alih operasional daripada Bosowa Group, di dalam hari ini Semen Bosowa Maros, ini dengan view kami butuh mengekspand kita punya posisi, kita punya footprint supaya kita bisa lebih efisien lagi di dalam kita mendeliver semen. Demikian juga ini memperkuat kita punya pabrik di Tarjun, karena biasanya kalau Tarjun lagi overhaul ataupun lagi repair, kami harus mengirim semen jauh-jauh dari Citerep maupun dari Cirebon, dan ini membuat logistik cost sangat tinggi. Jadi itu yang membuat logistik cost kita juga sedikit improve di tahun 2022. Bagaimana dengan komposisi Jawa dan outside Jawa dan back and back? Kalau kita melihat next slide, ya, jadi kita bisa melihat di sini memang dari segi Jawa dan outside Jawa, Jawa masih signifikan ataupun masih lebih tinggi daripada luar Jawa. Tetapi kalau saudara bandingkan dengan tahun 2019, ya, itu 56% dan 44%, sekarang sudah bergeser 3%. Ya, kurang lebih begitu gambarannya. Sedangkan back sama back, ini cukup interesting kalau saudara melihat waktu pandemi, jelas bahwa kita punya back
jauh lebih tinggi, sekitar 77%, 2020 dan 2021. Tetapi sekarang sudah bergeser di mana infrastruktur dan bak semen naik porsinya. Ya, saudara bisa melihat komposisi ini dengan melihat dari view tadi. Dan juga dari segi bag dan bak itu kalau saudara melihat tahun 2022 itu bertumbuh minus 8,2%. Tetapi semen curah itu plus 7,7%. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa data-data menunjukkan bahwa yang berkurang itu adalah semen kantong atau residensial. Tetapi pertumbuhan dari infrastruktur, pertumbuhan daripada industri, pabrik, ternyata masih berjalan dan bahkan positif cukup tinggi, plus 7,7%. Dan tren ini masih berlaku sampai saat ini? Ya, masih berlaku. Next. Nah, dari segi retail price, kalau sudah melihat kenaikan harga retail, kita seperti saya sudah kemukakan di awal, kita 3 kali kenaikan. Jadi bahkan kalau dibandingkan dengan tahun 2021, 4 kali deh. Karena Desember kita naikin juga. Ya, jadi ada Desember kenaikan, kemudian dari Desember kita naikkan lagi bulan Maret, kemudian bulan Juni, kemudian habis BBM naik, bulan September ada kenaikan lagi. Nah, dengan adanya kenaikan ini, kurang lebih total kenaikan itu mencatat lebih dari 25%, ya. Atau di sini ya lebih dari 25% lah kurang lebih ya. Jadi itu yang mencatat di sini. Sedangkan harga batu bara, saudara, sudah meningkat lebih dari 400%, ya, kurang lebih dari 400%. Nah, ini yang membuat kita melihat sebetulnya karena biaya energi itu sekitar 50%-an, kalau biaya batu bara naik 400%, semestinya biaya produksi kita naik kurang lebih 200%. Semestinya harga meningkat 200% kalau tidak ada DMO. Makanya kami khususnya dari industri semen mensyukuri bahwa pemerintah concern hal ini, sehingga kami juga melihat sebagai langkah baik sehingga bisa membuat industri semen bisa bertahan dan tetap bisa bertahan sampai tahun ini karena ada kebijakan DMO. Nah, ini yang membuat harga semen pun tidak melonjak seperti melonjakkan daripada harga batu bara. Ya, itu kurang lebih gambaran kenapa kami harus menaikkan harga jual. Nah, saudara, bagaimana kinerja keuangan kita? Ya, how is our financial performance? Then I will give the floor to Pak David Kak. Ya, David, time is yours. Okay, terima kasih Pak Christian. Selamat siang. Apologies, have to give this in English. So I think in order to understand the financial result, obviously just explain again the impact of the coal price during the year, because this is obviously the major impact influencing force. So as already mentioned, effectively in Q1 and Q2, we were unable to achieve any DMO coal, actually about 1 or 2 barge, but obviously very small in terms of the total numbers. So when we came into Q3 and Q4, then we were actually able to start getting some DMO coal, and then you can see the impact in our quarterly results. So coming into Q3 improvement, and then Q4 again also similar positions. So that's obviously the important part. And then if we look at the charts there, so volumes, so minus 2.1% in terms of the overall total volumes. So bag is actually about minus 6.6%, and obviously that represents the fact, obviously, with COVID, maybe people, using less bag. But with the infrastructure coming back, you've got the bulks, that was plus 14%. So obviously that gives us the overall minus 2.1. But as already mentioned, obviously there's a lot of quarterly impact there. So Q2 actually was up minus 9%, and by the half H1 it was about minus 6%. So you can again see Q3, Q4 representing some good improvements. From a pricing perspective, and obviously in terms of the sales revenues, so prices themselves were up 12.6%, bag about 15 to 16%, and bulk about 1%. So bulk also had an impact of the hydraulic cement that we introduced. So this is our sustainable bulk cement, and that actually comes at a slightly lower price. But obviously for us, for Apexif, it's the margins good. Obviously, it's just a mix-up of a different type. But the pricing slightly lower obviously impacts slightly on the bulk. So bulk 1%. Then as we come into the bottom left chart, you can see the overall IDR numbers are improving. So you can see there from the gross profit, operating income, EBITDA and profit for the year, all at the IDR level green, which is good, obviously improving. But obviously with the price increases, then actually the margins slip a little bit. So you can see gross profit margin decreases 34.7 to 31.5.
The operating income decreases from 14% to 13.6%, and the EBITDA decreasing 22.5% to 21.2%, and the overall profit for the year 12.1% to 11.3%. So there you can again see the impact of the fact that pricing has increased in order to compensate for the higher fuel cost. We do have some one-offs, which I'll just go through very briefly. But obviously this does impact the sort of underlying, if you like, the underlying trading result. So with the one-offs, which we can see there, so we've actually got probably, if you had to estimate the EBITDA, it would probably be closer to about 18.6 or 19% if we stripped out the impacts of the one-offs. So there you can see against 21.2, probably closer to the 19%. So the one-offs, just to very briefly explain them. So actually it represents a number of different factors. So we've got the some settlement of projects. This comes from obviously several years of the COVID period. It meant unable to move forward and discuss and go through projects with various different contractors or suppliers or some of the projects. And therefore, as we come out of COVID pandemic period into 2022, it meant we could start tidying those up and start settling. So that's why we see perhaps a bigger impact in 22 compared to any of the prior years. Other impacts there is also forex gain, so that's also quite significant. We've also got scrap sales, and we've also got insurance claim, rental income, and many other things. But you can see that obviously it does improve the result somewhat. Going back up to the operating drivers, so cost of revenues. So cost of revenue, you can see increasing 16%. On a per ton basis, that's about 18.4% or so. Again, representing the lower volumes and the higher coal prices is a main key driver of that. We actually mitigated the coal costs, as already mentioned, in terms of improving alternative fuels. So as mentioned, 18.1%, prior 12.2%, and then also the use of LCV coal, now at 92%. And obviously, if you go back many years, that was very much lower. So we've really significantly focused efforts on using LCV coal rather than the high CV, because that obviously has a very good significant cost benefit. The alternative fuels, though, that is also a key driver. With alternative fuels, you know, it is much cheaper than the coal, and maybe even sometimes we get gate fee, which means instead of obviously paying for coal, we're receiving an income. So generally, obviously, the more alternative fuels we can do is really good. And obviously, from a sustainability perspective, this also helps drive down our CO2. And then I think moving on to the profit chart at the bottom. So there you can see in the box the overall impact from the fact that, okay, the coal price came and that drove up our cost of revenues. And then you've got the fact that we then had to start increasing our prices, as already mentioned, from March. And because we were increasing prices at those sort of weaker volume months, then obviously we lost some volume. So you can see that lower volume. But overall combined, you can see they broadly net out or actually slightly positive. So the overall impacting of the price very much matching the factors in the market. And then in terms of the maybe delivery and selling, just to mention, so that's obviously higher. We obviously had the fuel price increase, obviously higher WTI, well over $100 at certain points during the year. So that's impacting. And then we also had more sea freight. So that was also an implication affecting that. In terms of the corporate actions that you can see there, I mean, there's obviously just various different projects and things that we were doing, and also some of the share buyback. And then in terms of the other operating income, so that 254 is what I just previously mentioned in terms of the other operating income impacts. And then the financial results, again, you can see slightly down, obviously, because of the lower interest rate that we were able to achieve. But actually, obviously, with interest rates coming back up now, that will start to improve as we go forward. Although counter to that, obviously, we have slightly less cash due to the share buyback. Okay, next slide, please. Okay, from a top left chart, so the manufacturing cost. So this shows the relative composition. So you can see fuel and power clearly making up the most significant part, 52% in this year, in 2022. But as I said, mitigated as far as possible as we could with the alternative fuels. And then also, as mentioned, the Targen PLN. So that's reducing the electricity costs. So that's also very good. Going through in terms of each one, so raw materials, actually on a per ton basis, that's an increase of 20%.
Raw materials actually influenced by many different factors. Obviously, the fuel having quite a significant fuel price impact, obviously having quite a significant impact. But there's also things like craft paper. The RISI index went up very high, and then that started to impact. We did have some contracts carry over, but then the really impact sort of started coming in Q3, Q4. So the raw material cost started increasing at that sort of time. There's also increases in dynamite cost, and then also importing things like gypsum. So generally, the raw materials has overall increased, certainly by the time you get to Q3, Q4. Direct labour, so there actually it looks quite low, an increase of only 0.5% per tonne. There is actually another one-off in there. So we did have an adjustment in the pension accrual. So this is actually from the Financial Accounting Board here in Indonesia, adopting what was the IFRIC AD. This is just relating to a restatement from the accrual of the pension. So actually it reduces the overall labour cost for the year. That is a one-off and won't repeat into next year, so you'll be sort of back to normal in terms of the labour cost. Fuel and power is 26.5% on a per tonne basis, as already mentioned, very significantly impacted by the coal, despite the efforts to mitigate. And then manufacturing cost also increasing per tonne, 8.3%, obviously with the lower volumes. Moving to the right, so on the operating expenses, so there you can see some small increase in the delivery and selling, as already mentioned, higher fuel price impacting, despite the lower volumes, but also more sea freight. And then, as already mentioned, also on the G&A, so that has some of the higher consulting costs and professional fees in there for the various projects that we were doing. So I think as we come to the bottom two charts, you can see a little bit of analysis on the quarterly. So overall, you can see a strong finish in the Q3, Q4, certainly compared to the Q1, Q2. Improving in the margins, the price increase offsetting the coal and the other costs I mentioned, the craft paper, etc. And then also the use of DMO really coming into Q3, Q4 as we get closer up to that sort of late 50s, 60% of the DMO in those quarters. So overall, from an average year, it's only probably about 27%, which obviously should mean some improvements as we come into 2023. As you see on the EBITDA, so the EBITDA there in Q4, 23% against the 30% that we have now. The 30% is impacted by some of those one-offs that I previously mentioned, the FX gains and the settlement of certain projects and insurance and things. So actually on a like-for-like, we're actually slightly improving in terms of the EBITDA margin. So from sort of 23 to sort of 24%, so 1 or 2% increase in terms of the EBITDA margin. So still overall good. I think overall, obviously we've got a strong focus on the fixed cost. This is something that again we keep going, not just during the COVID period, but we maintain that. And then we also have really good, strong focus on the digitalization projects, as you've seen from the video at the beginning. So here we look to make sure that we can optimize and utilize every single optimization that we can do. And this goes across not only in the production side, in the sales side, and in the logistics side. So those that we continue, and there are also further projects to come. So there is still some improvements there. Next slide, please. Okay, so now we come on to the balance sheet. So there's a couple of key aspects that impact the balance sheet. The first one is the share buyback. So you can see share buyback in December 21. Actually, there was some in last year, impacting about 1.2 trillion or so. And then as we come into 22, total is about 2.7 trillion. So overall, that's a treasury share, which just obviously reduces the overall equity. The other impact, which is worth mentioning, is the dividend. So you can see on the bottom right chart, actually the dividend is very good. So 4.1% or 1.7 trillion. But that obviously also reduces the cash a little bit. So in terms of the current assets. So cash currently standing at 4.5 trillion as at the end of the year. And that is a reduction from about 6 trillion as at the previous year end. But again, impacted by the share buyback and the dividend. Okay, next slide. I'll pass you back to Pak Christian. Oke, thank you, David. Saya akan teruskan untuk melaporkan bagaimana peningkatan bahan bakar alternatif dan juga CO2 dan lain-lain. Ya, dimulai dengan bahan bakar alternatif. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kami berhasil
untuk terus menaikkan jumlah persentase daripada bahan bakar alternatif. Di mana kalau saudara melihat coal kami yang portionnya itu dari 87,8 turun menjadi 81,9, sedangkan alternatif fuel-nya naik dari 12,2 menjadi 18,1%. Nah, target kita sebetulnya tahun 2030 sangat agresif ya, yaitu mudah-mudahan 8 tahun dari sekarang kami bisa meningkatkan ke 42% alternatif fuel ya. Sedangkan ini core-nya nanti tinggal 58%. Jadi ini membuat Indosemen sangat committed dan kita sudah melakukan banyak investasi untuk mempersiapkan pabrik-pabrik kita bisa mengabsorb, bisa mengambil, bisa mempergunakan bahan bakar alternatif ini. Nah, kalau kita melihat akibatnya bagi CO2 sangat baik ya. Next slide, kalau kita melihat CO2 emisi kita, emisi CO2 dari segi net basis dari sekitar 700-an sekarang turun menjadi 558 ya. Dan nanti kami mencanangkan ya tahun 2030 akan turun menjadi di bawah 490 kg CO2 per ton semen ekuivalen. Nah, demikian juga parameter lain seperti SOx dan NOx ya. Indosemen itu jauh di bawah standar pemerintah. Ya, jadi misalkan NOx kita pemerintah punya standar 800, tapi kami sekitar 223. Sedangkan SOx itu dari segi 650, kami mencatat 337. Nah, ini juga kenapa kita bisa sedemikian improve, salah satunya karena emisi debu yang kami jaga dengan baik, di mana emisi debu pemerintah sebetulnya mencanangkan tidak boleh lebih dari 60 mg per Newton meter kubik, tetapi Indosemen tahun 2022 sudah bisa mencatat 13,8 mg per Newton meter kubik, dan tahun 2025 kami merencanakan di bawah 10 lah, di bawah 10 mg per Newton meter kubik. Nah, next, bagaimana dengan footprint? Tadi saya sudah sampaikan di awal, footprint Indosemen juga meningkat setelah kami mengambil alih beberapa operasional daripada semen Bosowa Maros ya. Jadi baik dari segi unit penggilingan Banyuwangi di eastern part of East Jawa, ini jelas meningkatkan kami punya kapabilitas untuk bisa mensuplai Bali dan juga eastern part of East Jawa. Sedangkan untuk dari segi Sulawesi Selatan, kami bisa meningkatkan kapabilitas kita untuk mensuplai Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, di mana ada IKN di sana atau ibu kota New Capital City. Demikian juga kami bisa meningkatkan untuk mensuplai ke smelter-smelter yang ada di eastern part of East Indonesia, most of them ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Jadi saudara, pabrik semen Bosowa Maros yang kami ambil alih itu total kurang lebih ada 3,5 juta ton. Ya, baik clinker maupun semen per tahun kapasitasnya. Jadi itu kurang lebih yang Indosemen lakukan di tahun 2022. Dan juga kita mengambil alih terminal Samarinda tuh, saudara, kalau melihat di Kalimantan Timur itu ada terminal Samarinda, dan bahkan tahun ini kami juga menginvestasikan capex untuk membangun untuk mengekspansi terminal Samarinda ini. Ada 4 silo yang kami akan tambah sehingga kita bisa mensuplai ke ibu kota negara baru. Nah, kita juga memindahkan terminal floating. Terminal floating itu tadinya di Konawe, tapi Konawe Project sudah selesai, smelter. Jadi kami pindahkan dari Sulawesi Tenggara, pindah ke Sumut, ya, Sumatera Utara, di mana ini di Kuala Tanjung area. Ya, ini terminal apung, di mana kami bisa mulai mensuplai bak semen lagi di Sumatera Utara. Nah, itu kurang lebih gambaran untuk meningkatkan footprint bagi Indosemen. Next. Jadi kalau kita melihat program marketing, saudara, saya cuma highlight beberapa yang interesting ya. Yang pertama, saudara, kami punya program trashback, di mana kita mau recycle, kita punya semen bag. Jadi kita kerjasama dengan salah satu startup yang mempunyai dalam hal ini platform Octopus, dan kami melanjutkan program trashback ini dengan jemput sak semen berhadiah. Jadi kalau saudara beri kantong semen 3 roda atau Raja Wali, dan saudara bisa jual balik kepada kami dan kami akan ambil. Nah, ini kerjasama ini kami lakukan dengan
platform Octopus. Demikian juga ada pelanggan setia ya. Kami juga cukup menarik program ini di mana kita pakai sosmed dan kita coba lihat beberapa selebritis yang sedang renovasi rumah dan menggunakan semen 3 roda, dan di situ kami menyediakan layanan konsultasi pelayanan produk, dan juga kita mau tahu bagaimana dia dalam menggunakan dan apa yang bisa jadi masukan ya, dan ternyata ini banyak menjadi perhatian bagi sosial media, teman-teman di sosial media. Demikian juga kami melakukan home story campaign. Kalau saudara belum tahu, kami mempunyai masterrumah.id, di mana dalam masterrumah.id ini kami menghimpun satu komunitas arsitek dan juga kontraktor dan juga para tukang-tukang ini supaya bisa saling bertukar ide, termasuk di dalam hal ini interior design dan juga dalam membangun rumah. Saudara ingin bertanya apa saja tentang rumah saudara. Nah, salah satunya yang kami lakukan di dalam kampanye digital ini home story, di mana saudara bisa dreaming, ya, bisa mimpikan apa sih rumah impian, dan kemudian di situ di dalam platform ini kita bisa memberikan free rancangan atas arsitek, ya, rancangan arsitek untuk rumah saudara. Jadi saudara bisa gunakan di kemudian hari. Nah, ini kurang lebih beberapa program-program marketing yang kami lakukan. Next. Nah, ini lini produk Indosemen, ya, saudara bisa tahu bahwa kita bukan hanya menjual semen, tapi kita juga ada mortar, kita ada juga mortar untuk saudara plastering, untuk saudara pasang bata, untuk saudara acian, ya, itu semua ada, dan demikian juga kita ada non-semen, di mana ada ready mix, beton siap pakai, dan ada agregat untuk jual batu dan pasir. Kemudian kita juga ada precast, ya, atau fabricated houses, di mana kita saat ini mempunyai beberapa proyek besar di Tenjo, kemudian di Cimanggis, ya, kita bangun, dan juga di Kerawang, ya, kita udah menggunakan, kita punya produk siap pakai ini dalam arti fabricated houses yang membuat kalau saudara bangun rumah bersih, clean, cepat, dan akurat, dan juga mutu yang baik. Nah, kurang lebih begitu saudara ya. Next, kita melihat outlook deh ya, terakhir kalau salah outlook ya. Ya betul. Nah, outlook sebelum saya kasih ke Pak Marcos ya, nanti untuk melanjutkan, kita akan melihat bahwa volume domestik tahun ini kami tetap memperkirakan positif. 2-4% ya, walaupun sampai saat ini masih bertumbuh negatif. Tadi saya sudah sampaikan karena memang Januari, Februari, Maret agak spesial ya, jadi pertumbuhannya high base, positif. Jadi waktu kita record negatif, saya percaya di kuartal 2, kuartal 3 dan 4 semestinya akan switch ya, akan berbalik arah. Nah, demikian juga tren penurunan harga batu bara. Kami melihat ini langkah yang baik ya, atau positif bagi pabrikan semen, tentunya menguntungkan, di mana sekarang juga kami bisa lebih mendapatkan akses batu bara DMO dengan jauh lebih baik dibanding tahun kemarin. Nah, kemudian juga kita melihat odor ya, over dimension overloading. Industri semen selalu mengatakan kami tidak menolak odor, kebijakan odor ini, non odor, tapi kami melihat ini menjadi risiko utama sehingga harus dipersiapkan dengan baik. Sehingga betapa pentingnya ada roadmap yang jelas supaya kita bisa mempersiapkan dengan baik, dan transporter kami juga bisa mempersiapkan moda transportasi ini untuk menyambut non-odor yang akan diterapkan pemerintah. Nah, untuk itu kami tentunya sebagai industri semen menyambut baik kalau ada roadmap misalkan 3-5 tahun. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, sehingga nanti pelan-pelan kita bertahap menuju ke sana, tetapi dengan peraturan yang jelas, yang peraturan yang tidak gonta-ganti. Tentunya itu yang kami harapkan. Nah, sedangkan dalam segi pajak karbon, ya, hal ini sangat sejalan dengan apa yang Indosemen lakukan, yaitu kami mereduksi CO2, emisi CO2. Ya, karena menurut kami sebagai Indosemen dan sebagai Heidelberg Cement Group, kami melihat ini penting banget untuk kita bisa membuat lebih green proses, lebih green product, sehingga bisa mengurangi CO2. Jadi waktu ada pajak karbon yang diterapkan, tentunya ini memberikan satu insentif bagi pabrikan semen yang melakukan lebih giat. Nah, tentunya kami melihat ini tahun ini, tapi tetap belum ada pengaruh, karena kenapa? Ini baru diterapkan di pabrikan menurut aturan saat ini tahun 2025. Tahun ini hanya berlaku kepada biaya PLN, biaya listrik, kalau ini diterapkan. Hal yang positif, saudara,
seperti saya sampaikan, kami terus mendorong adanya semen dan beton hijau dalam arti produk maupun proses yang green. Sehingga kami siap untuk mensuplai proyek-proyek infrastruktur, komersial, IKN, yang IKN ini dicanangkan oleh Pak Jokowi dan juga pemerintah, jajaran pemerintah untuk menggunakan produk-produk yang menggunakan proses yang lebih hijau atau sustainable. Nah, kami siap-siap ya, jadi PCC industri, PCC, slag semen, semen hidrolis, ini kami punya produk unggulan dan kami salah satu produk pabrikan semen yang paling siap saya mensuplai. Jadi tentunya saya sangat mendukung pemerintah untuk mencanangkan bahwa IKN ini dibangun dengan semen hijau dengan proses yang lebih sustainable. Kemudian juga operasi kami di Banyuwangi dan juga terminal-terminal ini akan membuat penyerapan pangsa pasar Indonesia Timur yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Demikian juga kami hopefully bisa meningkatkan jumlah ekspor di Maros. Kenapa? Karena Maros itu bisa mendatangkan kapal besar 50.000 ton dan mudah-mudahan di semester kedua khususnya kami look forward untuk mendapatkan pasar-pasar di Australia misalkan ya, atau pasar-pasar di Bangladesh dengan kapal gede kita ataupun di Filipina yang lebih dekat ya. Saat ini kami sudah mendapat Bangladesh dan juga Brunei, ya Malaysia, kita juga mendapatkan pasar-pasar itu dari Tarjun dan juga sebagian dari Maros. Nah, saudara, pada akhirnya investasi masa depan, kami tetap melanjutkan bagaimana apa yang kami lakukan untuk capex kami. Saya rasa kita akan mempertahankan strategi berkelanjutan, kita akan memperluas saluran distribusi dan footprint, dan proses digitalisasi dan otomisasi, dan juga kami tetap look forward untuk melihat any sinergi yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan footprint kita, why not? Kita akan investasi, kita akan join, kita akan lakukan apa saja untuk bisa memperluas footprint kita sehingga strategi delivery kita bisa lebih terjaga. Nah, itu kurang lebih dari segi operasional, dari segi keuangan, dan dari segi pasar. Nah, sekarang mari kita lihat yang tidak kalah pentingnya bagaimana tenaga kerja dan juga bagaimana relasi dengan eksternal dan apa yang dilakukan oleh Indosemen dan direcognize oleh kalangan daripada environment dan lain-lain. Pak Marcos sebagai Direktur HR akan menyampaikan ini. Saya persilakan Pak Marcos. Oke, terima kasih Pak Christian. Izinkan saya melanjutkan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, kami Indosemen yang berdiri sejak tahun 1975, berarti sampai dengan saat ini kurang lebih sudah berusia 47, memasuki usia ke-48. Nah, seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu sekalian, sumber daya manusia sebagai salah satu aset penting kami, itu sudah mengalami pergantian generasi, di mana sebagian besar generasi pertamanya sudah memasuki usia pensiun, dan saat ini generasi kedua dan memasuki generasi ketiga. Dan seiring berjalannya waktu juga dengan semakin majunya teknologi, kami juga melakukan improvement di berbagai hal kaitannya dengan efisiensi dan peningkatan kualitas daripada sumber daya manusia. Sebagai contoh, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, sebelumnya itu untuk mengoperasikan semen mill, itu setiap satu semen mill itu satu tenaga kerja. Nah, saat ini kita 3 semen mill hanya dioperasikan oleh 1 operator. Nah, itu salah satu contoh dengan berjalannya waktu, efisiensi dari sisi SDM pun ada. Nah, jadi posisi kami di akhir tahun 2022, ke Bapak Ibu lihat di chart, kami punya jumlah SDM adalah sebanyak 4.586, yang terdiri di bisnis semen sebanyak 3.349, dan juga di bisnis beton kami 1.046, dan juga bisnis agregat 160. Itu kalau Bapak Ibu bandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan sebanyak 24,8% atau hampir mencapai 25%, seperempatnya sudah berkurang. Dan ini tentu menjadi bagian kami untuk memastikan kami punya labor cost itu kompetitif dan efisien dibandingkan dengan kompetitor kami. Nah, tapi kami pun juga tidak lupa berjalannya waktu, kami secara gradually merekrut anak-anak muda dan juga mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi berikutnya. Kami fokus kepada talenta-talenta muda yang berkualitas dan mengembangkan kompetensi mereka supaya sesuai dengan kebutuhan dan juga nilai-nilai perusahaan kami. Bagi kami,
selain kepintaran otak, tentunya karakter juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Di tahun 2022, Bapak Ibu, kami menyampaikan juga, kami memperoleh penghargaan dari The Stella Workplace sebagai suatu asosiasi ataupun lembaga yang melakukan survei untuk melihat perusahaan-perusahaan mana yang menjadi pilihan tempat terbaik bagi anak-anak muda. Dan alhamdulillah kami Indosemen menjadi terpilih sebagai salah satu perusahaan yang menurut anak-anak muda menjadi salah satu tempat terbaik untuk mereka mengembangkan karir. Tentu ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami dan juga semakin memotivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas daripada SDM kami. Nah, ini juga yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian ya, yang juga sangat membanggakan kami bahwa kami di Indosemen, semangat inovasi itu selalu ada di DNA kami. Karena kami selalu percaya tanpa inovasi perusahaan itu akan mati. Nah, di tahun 2022 kami mengirimkan 6 tim kami untuk mengikuti ajang internasional Convention on Quality Cycle, suatu ajang internasional yang melakukan seleksi dan juga untuk melihat inovasi-inovasi yang dilakukan di masing-masing perusahaan. Nah, itu pada saat itu diikuti oleh 12 negara dan 1.300 peserta. Dari 6 tim yang kami tugaskan mengikuti ajang ini, ke-6-6-nya memenangkan medali emas sebagai suatu tanda bahwa inovasi yang kami lakukan itu mendapatkan apresiasi. Ini suatu prestasi yang membanggakan dan juga sekaligus untuk terus memotivasi kami untuk menjaga tradisi mempertahankan semangat inovasi di Indosemen. Dan juga dari sisi keselamatan kerja, Bapak Ibu sekalian, kami di Indosemen mempunyai suatu prinsip bahwa karyawan kami pada saat mereka datang itu dalam badan hangat, mempunyai badan yang hangat dan mereka harus pulang kembali ke rumahnya juga dalam keadaan yang sehat dan berbadan hangat. Nah, kami dalam hal ini tidak perlu main-main di dalam membangun budaya safety, di mana kalau Bapak Ibu lihat berbagai effort yang kami lakukan di sini, setiap awal tahun kami melakukan apa yang disebut sebagai bulan K3, di semua unit operasi kami melakukan upacara bulan K3. Ini tidak hanya sekedar seremoni, tapi sebagai acuan ataupun untuk mengingatkan kepada semua insan Indosemen bahwa keselamatan kerja itu adalah sangat penting. Dan kami pun juga sebagai pemimpin sampai dengan level direksi pun tidak main-main, tidak hanya omdo ya atau omong doang, tapi kami pun juga secara berkala turun ke lapangan melakukan sidak dan juga melakukan percakapan yang kami sebut sebagai safety conversation untuk mengingatkan kepada tim kami yang sedang bekerja untuk selalu memperhatikan aspek safety. Dan di para manajer pun juga kami setiap tahun rutin mengadakan Safety Leadership Forum untuk kembali mengingatkan kepada para leader akan pentingnya safety. Dan juga kami pun juga mengundang kepada para pemimpin daripada masing-masing kontraktor dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan kami, bahwa mereka pun juga harus menjadi bagian yang mengutamakan safety kepada para pekerjanya. Puji Tuhan, usaha kami tersebut berbuah hasil. Perlu kami sampaikan selama 6 tahun berturut-turut kami beroperasi tanpa adanya fatality ataupun kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa. Kami berharap ini akan terus berlangsung ke waktu ke depannya. Bapak Ibu sekalian, tentu juga kami Indosemen menyadari kami bisa berusia 47 sampai memasuki usia 48 tahun ini tidak mungkin bisa ada kalau kami tidak menjaga kondusivitas ataupun menjadi tetangga yang baik bagi masyarakat di sekeliling kami. Pada tahun 2022, kami ada satu program yang kami canangkan, yaitu kami ingin membangun potensi-potensi wisata yang ada di sekitaran desa-desa di sekeliling pabrik kami yang ada, itu karena kami melihat potensi wisatanya ada dan kami melihat kalau kita bisa kembangkan, ini menjadi sesuatu yang sangat baik, karena kenapa? Bukan hanya tempat wisata, akan tetapi bisa mengundang masyarakatnya itu bisa melakukan berjualan gitu ya, berjualan dan kemudian cenderamata, berjualan makanan, sehingga ekonominya berputar gitu ya. Jadi kami ini mengawinkan dengan konsep daripada UMKM-nya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di tahun 2022, ya setelah 2 tahun kami coba geluti di Sigantang, yaitu di Desa Nambo, di pabrik kami di Citelep,
itu sudah cukup berhasil dan menjadi salah satu tempat tujuan wisata yang lumayan banyak pengunjungnya, dan bahkan mendapat penghargaan dari Menteri Transmigrasi dan Desa Tertinggal terkait dengan pengembangan desa wisata. Dan juga kalau Ibu lihat di sebelah kanan, ini di Goa Rowo, di penggantian tahun kemarin pengunjungnya hampir mencapai lebih dari 3.000. Dan tentu ini suatu pencapaian yang kami juga sangat senang, dan jadi kami semakin memacu kami untuk terus mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekitaran desa di mana kami beroperasi. Dan juga Bapak Ibu ketahui di akhir tahun 2022 kabar duka datang dari saudara-saudari kita di Cianjur, di mana terjadi gempa bumi yang cukup dahsyat, dan kami pada saat itu segera langsung menghimpun dana melalui gerakan Indosemen Peduli. Kami mengumpulkan dana sukarela dari semua insan Indosemen, dan kemudian terkumpul dalam jumlah yang cukup lumayan, dan kemudian kami bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional setempat. Tim kami langsung turun ke lapangan, dan selama 1 minggu di sana kami melakukan kegiatan kemanusiaan. Selain memberikan bantuan sembako, kami juga mendirikan tenda-tenda pelayanan kesehatan, dan juga kami melakukan healing kepada anak-anak yang mengalami korban bencana tersebut. Tindakan kami ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Bupati Cianjur, karena tidak menyangka bahwa kami yang lokasinya tidak termasuk dalam Kabupaten Cianjur, tapi tetap mau berkontribusi. Dan ini juga sesuatu yang kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa di tahun 2022, ketiga lokasi pabrik kami mendapatkan propel hijau selama 2 tahun berturut-turut. Tentu propel sesuatu yang tidak main-main. Untuk mendapatkan propel hijau ini berarti menunjukkan bahwa operasi pabrik kami dijalankan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan, dan juga memperhatikan atau sesuai ataupun comply dengan dokumen AMDAL yang sudah kami tetapkan. Dan ini tentu menjadi bagian daripada yang tadi Pak Christian sampaikan, bahwa di dalam kami memproduksi itu namanya semen hijau, tentu harus didukung oleh operasi yang hijau. Dan operasi yang hijau tentu tidak akan bisa didapat, ataupun propel tidak bisa akan didapat tanpa itu semua. Jadi ini bagian daripada kesinambungan untuk menunjukkan bahwa kami tidak main-main begitu kami bicara mengenai hijau dari sisi operasinya sampai dengan ke produknya. Ini sedikit kami menyampaikan apresiasi yang disampaikan oleh pihak ketiga terkait dengan yang kami lakukan di tahun 2022. Kami mendapatkan penghargaan dari BISA terkait dengan kegiatan CSR kami, dan juga Top Brand Award terhadap produk semen mortar kami dan semen putih, dan kami juga dianugerahi sebagai salah satu perusahaan dengan yang berhasil melakukan transformasi, dan juga kami punya program juga mendapat penghargaan dari kementerian, ini dari Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, dan juga ini kami punya dari sisi compliant. Kami juga tidak main-main, karena kami punya misi adalah tumbuh berkelanjutan dan juga memperhatikan faktor ESG, yaitu environmental, social, dan governance. Dan ini dari sisi governance kami mendapatkan penghargaan dari IECD yang memperlihatkan berarti kami comply terhadap compliant. Dan juga ini juga dari Kementerian Perindustrian kami mendapatkan penghargaan Industrial 4.0 terkait dengan kesiapan digitalisasi, dan juga dari IDX juga memberikan penghargaan yang sama dari sisi program CSR yang tadi saya sampaikan, Sigantang salah satu desa wisata kami, dan juga dari sisi Indonesian Sustainability Development Goal dari ISDA, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan, kami juga mendapatkan penghargaan dari berbagai program yang kami laksanakan. Dan juga kami juga mendapatkan menjadi pilihan The People Choice di tahun 2022 dari Golden Property Award untuk 3 lokasi pabrik kami yang mendapatkan penghargaan industri hijau dari Kementerian Perindustrian. Demikian Bapak Ibu sekalian,